cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik.
Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hadirat Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami. Kami mengangkat syukur kami bagimu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Kau
kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi saudara, ku kagum Mari sembah Tuhan, mari masyurkan Tuhan, naikkan syukurmu buat Tuhan pagi hari ini. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik, karena baik Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji, kami sanjung Yesus. Kami sanjung Engkau, gunung batu kami. Kalau kami yang setia, kami tidak ragu, kami tidak gentar, sebab Engkau berjalan bersama kami. Engkau menuntun langkah kami, Engkau menyertai kami. Kami tidak takut, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, masyurkan Tuhan. Gunung batu keselamatan kami, hanya Yesus, hanya Yesus, kekuatan dan perisai kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and
sukacita. Tengok kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Woo. Oh, 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 oh. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara dan menyatakan
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu, sembah dan puji luhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita buat Tuhan. Tanda kita berserah sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji adalah Raja. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, sembah dan puji penuhi tempat ini Yesus. Sembah, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Pada saat kami hari ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan, di bait suci Tuhan, kami percaya hari ini adalah anugerah Tuhan. Di tengah semua suka duka yang kami hadapi,
Kami masih boleh berdiri di bait-Mu yang suci hanya karena pertolongan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, beri kami firman-Mu, kuasai hati kami, Roh Tuhan bekerja, supaya firman itu meneguhkan hidup kami. Di tengah medan hidup yang sulit di Tuhan, kami butuh kekuatan dari tangan Tuhan sendiri. Kami duduk diam, hati kami, pikiran kami, iman kami siap dipulihkan oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bertemu dengan jemaat. Sebagian pasti kenal saya. Nama saya Pendeta Antoni Chang. Bagian pertama, Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 di layar ada, dan saya juga akan bacakan, saudara menyimak dengan pasti. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Bagian kedua, kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kitab Roma pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ingat jemaat, sengsara menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menyimak kebenaran. Step by step, konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, perjalanan hidup orang percaya, orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertumbuhan rohaninya itu saudaraku step by step. Tidak ada pertumbuhan rohani yang tiba-tiba tinggi, gak bisa begitu, gak boleh. Itu something wrong itu saudaraku. Saya kasih ilustrasi yang baik. Seorang anak kecil umur 5 tahun, suatu hari opanya meninggal. Nah, karena opanya meninggal, lihat omanya itu nangis terus. Apa anak kecil umur 5 tahun itu bisa ngomong begini? Oma, sudah jangan nangis lagi. Hidup memang begitu. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau ada lahir pasti mati. Kalau takut mati jangan lahir, Oma. Dia nggak ada link ke situ. 5 tahun mainnya apa? Robot-robotan. Demikian pun rohani. Tidak bisa tiba-tiba lompat tinggi. Bahaya itu. Bahaya itu penyesatan saudaraku. Step by step dalam kerohanian itu. Justru pentingnya begitu adalah ketika kita sudah percaya Tuhan, dalam semua dinamika hidup kita, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, kita doa, kita mohon, kita minta kepada Tuhan. Step 1 dalam perjalanan kehidupan rohani, saya juga, saudara juga, Tuhan menjawab iya dengan permohonan saudara. Oke? Ada itu? Yes. Coba lihat sendiri-sendiri, saya juga begitu kok. Banyak nggak Pak? Banyak, ya kan?
Anak saya sakit Pak Pendeta, saya doa. Sembuh loh Pak, pakai obat ini sembuh loh. Anak saya mau kuliah Pak Pendeta, enggak ada biaya kuliah. Sampai hari hanya ada dapat berkat. Pas untuk kuliah, Tuhan dengar doa saya Pak Pendeta. Iya kan? Satu persatu ini, pasti alami itu banyak sekali begitu. Itulah suatu pertolongan rohani yang baik. That is just the beginning, saudaraku. Tetapi kalau hidup kita sebagai orang percaya, hanya mau Tuhan jawab yes saja, pokoknya semua iya, kita tidak pernah akan tumbuh rohani lagi. Kita akan menjadi bayi rohani seumur hidup, saudaraku. Ya. Yeah. Tetapi kenyataannya gak begitu. Dalam perjalanan rohani kita, saudaraku, ada bagian yang kita naikkan doa itu, sampai hari ini Tuhan belum jawab. Ada gak? Ngambang, ada itu. Engkau ada, aku pun ada. Gak tahu kenapa ya Pak ya. Apa doa saya salah? Tuhan bilang iya juga tidak, bilang tidak juga enggak. Ngambang begitu Pak. Gak tahu harus bagaimana. Ada kan? Buat apa Tuhan buat begitu? Untuk pembelajaran hidup, saudaraku. Ya, ada bagian juga Tuhan menjawab doa kita. Tuhan say no loh. Ini menjadi suatu pelajaran lebih pahit lagi. You say, kamu oke, Tuhan jawab oke. Kamu tidak oke, Tuhan bilang oke. Apa yang kamu tidak suka, itu yang Tuhan mau. Repot loh ini hidup. God say no. Ada itu Pak ya, ada contoh di Alkitab. Saya kasih contoh tadi pagi itu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani, dia kan waktu doa minta itu kan. Cawan pahit itu artinya naik ke atas kayu salib. Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Seandainya mungkin aku tidak minum cawan pahit ini. Kan begitu kan? Kalau Bapak say yes, bagaimana hidup kita? Kalau Bapak say yes, ya Tuhan nggak naik ke atas salib, kita pulang ke neraka semua bos. Bapak say no, Yesus harus naik ke atas salib. Jadi no-nya Tuhan sangat penting buat kehidupan orang percaya. Tapi sayangnya, kalau kita misunderstanding God, kamu akan luka batin kepada Tuhan. Luka rohani, ini yang bahaya. Kok gitu sih Tuhan sama saya? Saya minta nggak dikasih, teman lain minta dikasih. Kok begitu? Itu jemaat itu, Pak, dia hidupnya lebih jelek dari saya. Tapi kok hidupnya enak, apa yang dia minta dikasih, kok aku enggak? Mulai luka rohani loh, mulai kecewa, disappointed with God, mulai blaming God, mulai tidak, jangankan melayani, doa ke gereja pun sudah nggak mau. Nggak usahlah, Tuhan tuh nggak jawab saya. Hati-hati, hati-hati. Kadang kita pikir ya, apa yang kita inginkan Tuhan bilang tidak, itu kan sudah bagus, Tuhan gak dosa kok. Yes, according to you that's good, but according to God, 5 years in front not good for you. Begitu loh saudaraku. Ya. Kau ada itu pengalaman seperti itu, saya pun ada loh. Sekian banyak yang Tuhan say no dalam hidup saya utarakan 2. Dulu waktu sekolah, masa-masa sekolah pendeta, udah mau selesai cari pasangan supaya punya istri, kan begitu. Pendeta punya istri, kan Romo tidak. Pendeta punya, saudaraku. Saya ingin punya istri pendeta. Salah nggak? Dosa nggak? Enggak, alasanku good. Kalau saya sakit, istri saya gantiin. Kan bagus. God say no. Saya tidak menikah dengan pendeta, saya menikah dengan anak diaken, anak majelis. Karena saya pikir, Tuhan, kalau dapat istri pendeta, oke lah, sangat menolong. Ternyata saya lihat, enggak bagus-bagus juga, suami istri pendeta. Enggak bagus-bagus amat begitu. Istri pendeta, suami pendeta, waktu ribut sama-sama buka Alkitab, men. Saya buka Wahyu, dia buka Kejadian loh bos. Kalau saudara lemparannya handphone, dia lemparannya Alkitab. Emang gue takut. Tapi kalau dapat istri, biasa-biasa aja jemaat. Kalau ribut saya buka Alkitab. Mama baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Amin, amin. Tutup, jangan lagi, dia nggak tahu lagi yang lain. Dia nggak tahu lagi yang lain, saudaraku. Oke juga, 50-50 sebenarnya. God say no. Yang kedua, waktu istri saya hamil, 2 hari lagi melahirkan. Itu 20 tahunan yang lalu, saudaraku. Anaknya meninggal, terlilit tali ari, saudara sekalian. Saya masih doa loh. Waktu belum treatment lahir normal, saya masih doa loh. Tuhan berkati anak saya, boleh nggak anak saya hidup Tuhan. Saya percaya Engkau Maha Kuasa, yang di Alkitab keluar semua bos. Begitu. Oke, tumpang tangan lagi. Waktu lahir tangannya keluar begini, nggak ada suara, mati kan? God say no. Until today, saya belum mengerti why. Tapi iman saya bukan iman yang blaming God.
Saya percaya dalam hidup ini suatu hari Tuhan kasih tahu saya semasa di dunia. Kalau tidak dikasih tahu pun, one day waktu di sorga, He will let me know. Begitu. Saudara mau belajar begitu? Nggak mudah kan? Saya khawatir jemaat sakit hati sama Tuhan. Kok begini Tuhan? You luka bukan main. Nah, itu bahaya itu. Itu rohani yang sudah terluka itu bahaya. God say no. Saya kasih ilustrasi. Ilustrasi klasik. Seorang anak muda mau cari istri. Cari pacar jadi istri lah. Boleh dong kita punya kriteria. Dia pingin istri yang kriterianya adalah. Dia doa itu. Satu, cantik. Dia butuh yang cantik. Cantik putih. Nggak mau hitam dia. Cantik putih langsing. Nggak mau yang langsung dia. Cantik putih langsing. Pintar. Rohani baik. 6 poin. Tambah satu lagi saudaraku. Kaya. Penting itu. Penting tuh. 7 poin. Jangan cari wanita ini ada di house of blessing. Gak ada men. Dia ada di house of God, di sorga sana, saudaraku. Udah doa action ya, udah doa action. Jangan doa aja loh di kamar. Gak ada yang datang loh, anjing pun gak datang bos. Habis doa in action, cari. Ada gak wanita begitu? Cari deh. Cari kiri, cari kanan, cari setahun, 2 tahun, gak ada. Gak ada. Udah gak ada, ya, turun permintaan. Tuhan 5 poin aja dah, kan begitu. Cari lagi, ada, tapi udah jadi bini orang bos. Yang gituan cepat laku itu. Di tengah pencarian kok nggak ada. Ada satu suka sama dia. Tapi kebalikannya. Langsung hitam. Mata gede, gigi gede, tangan gede semua saudaraku. Hitam. Dia ini setan atau malaikat nih. Tapi suka sama dia. Bayangin. Marah Tuhan kok begitu. Kok begitu tega sama saya. Salomo. Dia mulai buka Alkitab tuh. Biasa anak Tuhan kan begitu. Mulai buka Alkitab. Salomo isinya cacing. Aku satu aja susah. Mulai. Tuhan yang salah juga loh men. Tuhan yang salah juga loh. Mulai cari-cari kok gak ketemu. Ya. Di tengah jeda waktu when God say no bergumul itu. Suatu hari dia ngaca. Baru dia sadar loh. Waktu dia ngaca, dia sisir, baru dia sadar. Kegantengannya pas-pasan 5,5. At that time lah Tuhan kasih dia mengerti. You gantengnya pas-pasan 5,5. Kamu minta istri yang cakepnya 10,5. Gak salah you. Dia cantik minta ampun, kamu jelek minta ampun. Enggak salah. Kenapa Tuhan tidak kasih? Tuhan kasih mau jadi apa hidupmu? Banggain dia. Ya burung gagak sama burung cendrawasih, mana cocok? Ikan lele sama ikan malas, mana cocok? Saudaraku. Mau Tuhan kasih yuk mau. Susah hidup. Dia cantik sekali, cakep minta ampun. Dia kemana pergi, kemana ketemu orang, yuk curiga, khawatir, cemburu. Di mana dia takut diambil orang. Ya, darah tinggi, naik cepat mati tuh laki saudaraku. 3 bulan mati dia. Mati dia bos. Mati dia. Coba bayangkan, mau pamer dia di mall jalan. Ya, orang lihat cantik banget nih wanita. Anggun. Tapi waktu mata orang bergeser ke samping, apa orang ngomong? Ada bunga mawar cantik sekali. Sebelahnya kok ada tai sapi nih. Kan dihina orang you. Nggak sebanding mes kayak pinang di belakang kempak bos. Begitu. Is right? Ya, Tuhan kasih yang tadi ketemu, itulah itu pas tuh. Yang gede-gede semua itu. Itu pas tuh. Gak akan diganggu orang, aman itu. Jam 10 malam, yang tadi yang cakep tuh 10 malam pulang ke sini ganggu orang. Dia itu gak ada orang ganggu dia. Kalau dia pulang jam 12 malam, dia lagi pukul orang di jalan. Bos. Motor mogok, dia turun, dia dorong bos. Wanita begitu bisa manjat pagar loh dia tuh. All in. Nah kalau dapat wanita begitu panjang umur, gak mati-mati tuh laki saudaraku. Tenang aja. You see life, ini contoh lucu, tapi coba praktek di hidupmu. Ada kan yang kamu gak mau kan, Tuhan kok kayak gitu. Aku minta mobil mewah kok gak dikasih. Biar tahu. Bukan Tuhan tidak mau kasih sama you mobil mewah. Dagangmu hanya segini, you mobil minta mahal sekali. Dari mana datangnya? Mau tiada mustahil. Ke rumah orang kaya, lagi mandi engkonya. Lihat mobil BMW-nya mahal sekali, terbaru itu. You tempel tangan di situ. Dalam nama Yesus. Dalam 2 hari ini jadi aku punya. Itu rampok rohani bos. You rampok itu. Orang bersih cicil itu bos. Itu orang Kristen tuh begitu modelnya. Tinggal tempel tangan dia. Mana bisa begitu hidup men. Coba lihat hidupmu yang kamu minta hari ini Tuhan say no. Enggak ada arahnya. Coba ubah sedikit. Ubah sedikit. Apapun permintaannya. Ubah sedikit. Laki perempuan sama ini. Mau merit nih dengerin nih. Jual mahal, laki perempuan sama.
umur 25, cakep, langsing, ada yang mau sama dia. Siapa lu? Ngomongnya begitu loh, man. Umur 29, udah mulai naik umurnya. Siapa ya? Oh, turun saham, bos. Jika itu umur 35, udah mulai mengkerut dikit, saudaraku, kalimatnya lebih lembut lagi. Siapa ya? Sangat caplak. Udah mau expired. Ngomongnya apa? Siapa lagi? Siapa aja dah. Diintip sama kongkong lu. Laki perempuan sama aja. Kalau ada yang suka, orang baik cepat kawin. Kalau tidak ini, kalau tidak 7 poin itu aku nggak kawin Tuhan. Nggak usah kawin, saudaraku. Tidak bisa kawin dengan tidak mau kawin beda ya bos ya. Tidak bisa kawin ada faktor X dalam tubuh. Kalau menikah nggak bahagia keluarganya. Is it right? Tidak bisa kawin karena ada faktor apa? Tabiat. Tahu diri sama siapa aja nggak, sama anjing aja nggak cocok kok men. Mana mungkin kawin tuh orang, sama anjing aja nggak cocok bos. Anjing tiap hari ditendang. Mana mau istri yang mau ditendang tiap hari? Ya enggak lah. When God say no. Luar biasa. Ini pembelajaran hidup orang Kristen ini loh. Ada nggak yang Tuhan ngomong tidak sama you? Covid, orang yang paling kamu sayang, sakit you doa, meninggal pak, sakit sekali hati you ya. Usahamu sekian lama udah maju, karena Covid, habis semua, become zero, masih hutang bang. Tuhan kok kayak gitu, sakit hati kan you kan? Ya kan? Perlukah kamu sakit hati seperti itu? Coba belajar dewasa rohani. Kita kembali kepada si kusta. Si kusta mantap nih. Orang kusta ada kotanya loh. Kota orang kusta. Enggak boleh kota orang sehat. Enggak pergi sering nonton film Robin Hood enggak? Orang kusta itu ada itu bajunya yang tutup kepala itu. Ketemu orang sehat dia harus mundur itu. Najis. Kalau dia bisa dilemparin saudaraku. Jadi dia dengar Yesus datang ke kota itu. Dia ingin pergi tapi penuh kusta. Ketahuan dirajam itu loh, diusir. Tapi dia mau ketemu Yesus, dia ketemu. Pas lain kita baca. Sampai di situ ketika berbondong orang banyak, itu Yesus dia tersungkur di situ dan dia ngomong begini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus langsung jamah dia loh. Aku mau, jadilah engkau tahir. Hebat nih orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan langsung jamah dia ya? Padahal di Injil-Injil lain, kalau Tuhan menyembuhkan orang, masih kongko-kongko loh Tuhan Yesusnya. Orang di Bethesda, kolam Bethesda itu. Ya, masih kongko-kongko loh. Seorang perempuan yang anaknya sakit. Tuhan, hai anak Daud, tolonglah aku. Anakku sakit. Yesus bilang, aku datang untuk domba-dombaku yang terhilang. Kejar lagi dia. Tuhan, tolonglah aku. Tidak baik roti itu diberikan kepada anjing. Jawab lagi perempuan ini, iya anjing makan remah-remah yang jatuh dari tuannya, kan begitu. Masih kongko-kongko, tapi ini enggak loh. Aku mau, langsung Tuhan jamah. Seketika itu juga, sembuh, miracle itu. Kusta yang sudah hancur, sembuh total. Apanya yang menarik dari doa si kusta? Boleh enggak kalau dia doa begini? Tuhan Yesus, aku udah tempuh bahaya. Kalau you tidak sembuhkan saya, matilah saya Tuhan. Gak bisa pulang. Kalau gak sembuhkan saya, ini sudah hancur semua. Sembuhkanlah aku Tuhan. Boleh gak? Tolonglah Tuhan. Kan begitu. Boleh gak doa begitu? Oke. Kita pun sering doa begitu kan. Di tengah kamu sudah terhimpit Tuhan begini. Oke aja. Tapi dia gak doa itu loh. Dia doanya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam keadaan sangat berbahaya. I still. Kesembuhan itu still di dalam tanganmu Tuhan. Hakmu Tuhan. Itu mantap men. Itu tidak mudah tidak mudah. Aku ikut apa yang kau mau Tuhan. Kalau Tuhan say no, mati nih orang. Kalau Tuhan say yes, menyembuhkan orang itu seperti membalikkan tangan oleh Tuhan Yesus itu. Gitu. Tapi kan tidak mudah. Kalau masalahmu berat sekali, kalau kamu doa seperti itu, you rela gak? Tuhan yang berkarya seperti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita gak rela loh. Ya kan? Tuhan saya mau wanita ini cantik bukan main. Ya, kamu doanya biasa apa? Tutup mata, udah pas banget. Kan begitu kan? Mau gak kamu doa, Tuhan kalau Tuhan mau boleh menjodohkan saya. Tuhan gak mau. Jangan gak mau Tuhan. Wanita cantik cuma tinggal satu, yang jelek aja tinggal sedikit kan begitu. Is it right? Coba lihat dia. Gak mudah bos. Tuhan, kalau Tuhan mau. Wah. Coba sekarang masalahmu apa? Tajam ini, yang kadang-kadang kamu di toilet nangis, yang di kantor itu ingat masa berhenti terbenung sejenak,
Di kamar nggak ada orang, you nangis. Nobody understanding you. Nobody understanding you. Suami pun tidak, anak pun tidak, istri pun tidak. Coba Tuhan Yesus, kalau Tuhan mau titik-titik, you isi masalahmu di situ. Yang kamu nangisnya sudah ke dalam, saudaraku. You isi. Saudara kenal, sebagian kenal saya. Nah, ini kesaksian saya lah, saudaraku. Saya baru mulai khotbah onsite, baru sebulan 2 bulan ini. 3 tahun terakhir ini saya nggak keluar sama sekali, saudaraku. Saya ini dulunya bukan orang Kristen, agama lain. Saya percaya Tuhan Yesus umur 26, percayanya di rumah sakit jiwa. Saya bekas orang gila, saudaraku. Karena dulu mudanya gagal total hidupnya, saudaraku. Jadi stres-stres sampai naik depresi, saudara sekalian. Saya udah sampai telanjang di jalan kok. Ditangkap, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Udah gila, di jalan ketawa-ketawa. Tapi hari ini sudah tidak gila lagi, men. Tenang aja. Masuk ke rumah sakit jiwa loh, 1 tahun. Dharma Jaya, depan Usada itu. Udah gak ada sekarang rumah sakit jiwanya. Saya percaya Tuhan Yesus di situ loh. Jam 2 subuh itu saya bangun, orang sakit jiwa itu pegang gelas aja gemetaran. Kalau orang sakit jiwa bisa pukul orang, barang pecah semua, itu bukan sakit jiwa, itu kerasukan. Bedakan sakit jiwa dengan kerasukan, saudaraku. Orang sakit jiwa gak ada tenaganya, men. Gak ada tenaga, gemetar. Saya gak kenal siapa-siapa. Alkitab saya jadi bar dari seorang wanita tunasiswila kasih saya. Ton, ini saya lihat kamu baik. Ini ya kasih you. Saya lihat Alkitab. Saya gak mau baca. Tapi suatu hari saya lihat ke gereja, kalau minggu rame-rame karena baca ini. Suatu hari saya buka yang kertas kan, yang kertas saya buka. Senang banget hati saya. Bukan karena dia tegur dosaku. Zaman itu saya siapalah. Judi, togel, mabuk, semua saya lakonin, saudaraku. Saya buka Alkitab, senang banget, kenapa? Banyak nomornya, gua pasang buntut nih. Nggak kena, bos. Saya terhindar dari 3 kali kematian. Can you imagine? Waktu sakit itu, di kos itu, suatu siang-siangan pakai celana pendek saya jalan. Dari Lokasari itu, jalan sampai ke Mangga Besar Gajah Mada itu, Hayam Wuruk penyeberangan itu, saya naik ke atas. Saya udah pegang besi-besinya. Suara-suara itu suruh saya lompat. Saya gagal kuliah kan. Topi sarjanamu ada di bawah. Lompat. Itu orang sakit jiwa mati karena suara, saudaraku. Suara itu bukan setan, karena sakit jiwanya. Itu sudah di fase depresi, fase kelima. Kalau saudara mau tahu, cari di khotbah saya. Ya saudaraku, depresi itu ada 5 fase. Saya sudah sampai di fase kelima. Kokuli juga, dia fase kelima, saudaraku. Commit suicide. Gitu loh. Saya udah pegang besinya. Lompat mati, bos. Mati. Karena kita di rumah sakit jiwa ada penginjil datang. Mereka suka injili juga. Nyanyi-nyanyi, kita yang setengah gila-gila ketawa itu ikut nyanyi, men. Nah, believe it or not, saya udah pegang besi, saya masih ngomong gini. Kakiku kaki Yesus, tanganku tangan Roh Kudus, hatiku hati Bapa. Saya hanya tahu begitu. Turun loh saya loh. Turun, lurus, belok kiri, Mangga Besar. See right? Sampai ke Lokasari ada kereta api. Itu sekarang udah naik, dulu di bawah itu. Saya duduk di rel. Orang depresi itu nggak tahu bahaya. Orang depresi itu kalau kamu panggil dia, John, dia nggak dengar. Dia di dunia khayal, harus dibentak. John, baru dia ingat. Nanti dia kembali lagi ke dunia khayalan dia. Saya duduk di rel, saya nggak tahu bahaya. Karena suara itu ngomong, topi sarjanamu sebentar lagi datang. Saya diteriakin orang, mau mati lo ya? Itu rel. Saya baru bangun, rel ya. Rupanya bukan tunggu topi sarjana, tunggu kereta api datang. Tapi Tuhan tidak mau saya mati. Saya lompat, tidak jadi lompat. Kereta api tidak datang, saudaraku, tidak mati. Saya melayani di mana-mana sampai 3 tahun terakhir ini. Saya kena serangan jantung. Ada penyempitan, 5 titik penyempitan. Ada 70, 80, ada 90%. Wah itu ramai itu, saudaraku. Penyempitan 5 titik ini. Gimana? Jemaat pro kontra. Teman-teman pendeta pro kontra. Operasi Pak, ada yang bilang jangan. Jemaat bilang jangan operasi Pak. Keluarga juga pro kontra, ada jemaat ngomong, gak usah Pak, pakai herbal aja. Dia pakai cuka apel itu, yang botolnya gede itu, dia buatin saya. Jahe, lengkuas, kunyit, dia godok, saudaraku, itu kuning kental. Minum Pak, 3 bulan pasti saya minum itu. Pahit, bau, saya minum, saudaraku, 3 bulan. Gigi kuning, mata kuning, jadi musang saya, bos. Nggak sembuh itu jantung, datang lagi 5 botol, neraka ini, bos. Aduh gimana, tapi baik sih ibunya, tapi gua telan itu terus begitu. Ada satu ibu lagi, kasihan sih, tapi mau marahin juga sampai hati, orangnya baik, tapi cara ngertinya kurang bagus. Pak pendeta saya udah doain, di surga saya lihat ada jantung. Jantung siapa itu di sana?
Jantung siapa ada di surga? Gua udah masalah jantung ada di surga, ada mata. Mata siapa itu di situ? Ya udahlah. Ini ada lagi jemaat. Pak, di strum aja di Cempaka sana. Ya, pakai listrik itu di strum sampai biru-biru. Enggak juga. Akhirnya ke TI Sing. Sampai di Penang itu, TI Sing buka. Itu dokter galak itu dibuka. You punya jantung itu ya. 2 titik kiri kanan itu kecil. Itu darah bisa keluar, bisa ngalir karena you makan obat darah pengencer. Kalau enggak, you sudah kena serangan jantung. Hanya ada 2 opsi for you. Serangan jantung atau bypass. Saya pilih bypass. Kalau saya pilih serangan jantung, itu gila lagi saya main. Gitu. Oke, jangan makan obat darah pengencer lagi, Jumat operasi. Oke dok, saya nggak kemana-mana loh. Saya nggak bawa orang kemana-mana, nggak sama orang saudaraku. Saya ke Singapura, ke Melbourne, kemana masih khotbah. Sendirian, jantungnya sendirian. Takut apa? Paling mati di pesawat, mati di airport. Mati kan nggak usah malu lagi. Udah mati kok, jadi mayat. Hidup aja gue berada di telanjang, apalagi hidup, apalagi mati. Gak ada masalah men. Saya panggil orang loh, anak muda, putus pacarnya matamu kosong, mau gila, sini lain Tuhan. Dikit aja susah kamu sudah mau hidup, udah mati aja. Ini udah mau mati, masih berkobar-kobar. Saya panggil mereka, saya masih KKR di mana-mana saudaraku. Saya pikir waktu saya udah singkat. Saya kalau enggak lakukan ini, maybe I have no time gitu. Udah selesai, saya ke TI Sing. Suatu hari Rabu nih ya, Jumat operasi. Turun ke bawah dari Hotel Berjaya itu mau makan. Kok gelap? Wah, cepat makan naik ke atas kamar. Kok gelap? Lidah kok menciut. Kok belakang ada seperti pisau nancap gitu, sakit banget. Itu serangan jantung. Keluarga gak ada, saya sendirian di kamar. What should I do? Saya duduk tenang. Saya berdoa, Tuhan setara manusia aku pengen hidup. Saya udah berusaha ke TI Sing, tapi ini keadaan serangan jantung. I pray, Tuhan, Engkau mau apa, aku ikut. Gak mudah loh doa begitu. Doa begini tidak boleh sombong rohani loh. Karena you serahkan, kalau Tuhan bilang mati selesai hari itu. Gak mudah loh. Semua yang kamu perjuangkan keluarga you tidak lagi seumur hidup. Tuhan Engkau mau apa, aku ikut. Gak mudah loh. 20 menit kemudian saya bangun. Ternyata saya masih hidup, saya turun ke airport, jemput keluarga. On the way ke hotel, saya bilang tadi serangan jantung. Operasi Jumat, besok Kamis, kalau second attack gimana? Ya doalah, kata keluarga. Saya doa, saya harus mati di negara orang ya Tuhan. Tiba-tiba telepon bunyi, asisten dokter yang akan operasi saya. Pak Antoni hari ini datang untuk opname, besok operasi. Kenapa? Karena yang operasi hari Kamis ini dia lupa makan obat darah pengencer. Dia pindah ke Jumat, saya Kamis. That is beyond my ability. Itu Tuhan yang kerja itu. 9 jam operasi saya. Sehat saudaraku, saya terhindar dari kematian. Mungkin kalau ke Jumat, mungkin Kamis itu bisa serangan jantung kedua saudaraku. Karena udah kecil saluran darahnya juga udah nggak makan obat darah pengencer saudaraku. Itu stop itu. Tapi Tuhan nggak mau saya mati. Lompat tidak jadi, kereta api tidak jadi, jantung tidak jadi. Tuhan tidak mau saya mati. I pray, Tuhan, Kau mau apa aku ikut. Gak mudah loh doa begitu. Pulanglah ke Indonesia selesai. Itu tahun 2000 itu booming lah COVID. Harus stop, jantung itu stop setahun gak boleh khotbah. Karena model saya khotbah itu teriak men. Harus stop supaya dia betul-betul itu udah benar-benar sembuh baru you bisa khotbah. Oke, 6 bulan aja. Saudaraku, ini saya ada diabetes, papa diabetes. Jadi saya diabetes, papa mewarisi pabrik gula lumayan besar gulanya saudaraku. Gitu. Papa diabetes, kena mata, itu diabetes itu mama dari segala penyakit. Kena di mata, ini buta saudaraku, ini. Yuk tonjok saya dari sini, saya nggak lihat bos. Ini buta ini, nggak goyang dia. Kena sini retina ditarik oleh gula, buta. Di sini kena juga retina pendarahan. Dari 100% penglihatan turun 98 sampai tinggal 16% penglihatan. Can you imagine 16%? HP nggak bisa lihat. Ada orang jarak 2 meter, orang sedang wajahnya putih, saya nggak bisa lihat saudaraku. Kayak lampu pijar yang hampir mau putus itu saudaraku. What can I do? Itu dokter Jakarta itu nggak berani operasi. You sini udah buta. Kita gagal di sini buta total, nggak berani dia. Bagaimana? Saya harus bagaimana Pak? Gimana Bu? Wah berat men. Berat tuh. Saya orangnya mobilitasnya tinggi. Diblok semua sama Tuhan. Jarak 2 meter saya nggak tahu kok. Pipis kalau siang, sore masih suruh istri atau anak bantuin
bawain ke kamar mandi, tapi kok udah jam 3 subuh kan kasihan mereka. Saya pegang-pegang dinding, saya udah siap loh, taruh besi nanti suatu hari kalau aku buta, aku bisa pegang dinding begitu. What should I do? I still pray, Tuhan, kau mau apa aku ikut. Nggak mudah Pak, nggak mudah. Orang lain sudah tuntut kan, Tuhan aku melayani kau puluhan tahun begini. Aku enggak berani tuntut, saya enggak berani. Aku enggak mau tuntut karena aku sudah terima terlampau banyak dari Tuhan. Saya orang sakit jiwa yang dibuang orang, dibuang ke rumah sakit jiwa, yang sudah dibuang keluarga pun sudah enggak mau lihat. Seperti batu mutiara yang sudah tidak ada starnya, udah enggak ada guna, Tuhan ambil loh, Tuhan poles loh. Jadi berkat, saudaraku. Jadi berkat bagi orang. Tuhan sudah terlalu baik. Aku enggak berani nuntut ini itu. Hanya doa seperti orang kusta. Tuhan engkau mau apa aku ikut. Aku ikut. Tidak mudah Pak. Tidak mudah. Kata orang ke Singapura. Ya ke Singapura lah saya. Di operasi itu saya sekarang bisa lihat 80%. 80% bisa lihat. Yang ini sudah tidak bisa lihat. Tapi sulitnya dokter Singapura sama dokter Jakarta ngomong, karena pendarahan saya tidurnya tidak boleh telungkup, tidak boleh kena kasur. Tidur dalam posisi duduk, saudaraku. Setengah tahun saya begitu. Susah loh. Ayat tadi itu, penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Ya, tapi aku takutnya terlalu banyak anak Tuhan ketika mengalami itu mereka hilang. Kecewa sekali, marah sekali, blaming God. Hilang, saudaraku. Itu tragedi buat saya. Aku gak mau, saudaraku. Nah sampai sekarang I still exist. Saya masih hidup, saudaraku. Saya umur 2 tahun lagi saya 60, saudaraku. 2 tahun lagi saya 60. Saya masih hidup. Saudara, kalau saudara jadi guru sekolah minggu, ngajar anak sekolah minggu tentang Daud Goliat pakai boneka, itu alat peraganya kan, biar anak-anak sekolah mengerti. Nah, saya adalah alat peraga. Guru sekolah minggunya Tuhan Yesus. Murid-muridnya kamu, lihat dia, orang ini, di belakang orang ini ada kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan sampai sekarang masih bekerja. Begitu. Tuhan tahu semua yang kamu alami. Bahkan yang orang lain tidak ngerti, Tuhan ngerti sedalam-dalamnya. Saudaraku, aku bangun iman saya from zero, Saya nggak pernah kenal pendeta, nggak pernah. Saya udah sakit jiwa begitu di kos ya. Kalau saya mau mandi saya takut, Tuhan jangan sampai telanjang ya. Kalau saya makan saya takut, saya buang makanannya. Tuhan jangan. I start my faith from zero, man, from zero. I try to trust Jesus. Maka hari ini udah hidup saya, saudaraku. Sampai level seperti Tuhan permak saya jadi berkat, dipermak jadi berkat, buta dipermak jadi berkat, begitu. My life menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan bekerja sampai sekarang. Jangan pernah you sakit hati sama Tuhan. Jangan pernah you kehilangan semangat hidup. Saya masih semangat, saudaraku. Sampai kapan? Sampai seperti yang Paulus katakan, aku sudah mencapai garis finish. Aku berhasil memelihara iman. Sebentar aku akan keluar dari kemah tubuh yang tua ini. Mahkota itu sedang menanti aku. Sampai itu waktunya. Gereja Tuhan ini lagi mau bangkit, saudaraku. Tapi kalau engkau letih, lemah, lesu, terus kecewa sama Tuhan, kapan gereja bangkit? Kapan? Ingat gak ayat firman Tuhan? Sekalipun tulangku dan dagingku habis lenyap, Kaulah tetap Tuhanku selama-lamanya. Dalam diri kita ini banyak yang bisa kurang. Anak, istri, suami, hidup ini makin tua, makin banyak yang hilang. Anak sudah pergi menikah. Kita makin tua tidak sesehat dulu lagi. Ya kan? Dulu umur 25, mandi air hujan main bola. Oke, 50, kena 2 tetes pusing bos. Ya kan? Masih muda anak gadis, tiwok. Ya pergilah ke puncak tiwok kemana-mana. Ini udah punya anak 4, udah turun mesin 4 kali. You tiwok deh, pulang patah pinggang bos. Life is like that. 50 ke atas umur masih muda, capek, makan banyak, tidur, udah sehat. Umur 50 ke atas seminggu baru sembuh itu. Tapi untuk Tuhan, in the name of Jesus, I want to tell you, saudaraku, hidup adalah suatu perjuangan. Ya,
untuk memuliakan Tuhan. Yang lain-lain oke lah. Tidak kaya nggak apa-apa, tidak susah nggak apa-apa. Tapi kalau imanmu berubah, itu apa-apa, men. Kau susah membuat kamu lari dari Tuhan, itu apa-apanya besar. Ya, please dengarin baik. Siapapun kau hari ini. Dulu ada orang pelayan Tuhan yang hebat loh, sekarang kemana? Dulu engkau guru sekolah minggu yang rajin sekali, sekarang ada di mana? Dulu kamu diaken yang nomor 1, asal gereja usul di depan, sekarang ada di mana? Hancur hartaku Pak, habis di COVID, sekarang yuk kemana? Sekarang yuk kemana? Ada di mana sekarang? Tuhan sedang menguji kita kok. Semua yang saya berikan, apa engkau mampu tetap eksis, bertahan untuk menjadi berkat, tetap still melayani Tuhan. Lihat dirimu masing-masing, jemaat sekalian. Oke, biar firman ini tertanam di hatimu. Siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, kita berhak untuk menggebu-gebu untuk Tuhan. Ya. Mari kita tunduk kepala sebentar. Tenang sejenak, firman Tuhan sudah berhenti. Sekarang dikembalikan kepada engkau masing-masing. Biar roh Tuhan bekerja di hatimu. Seperti apa engkau hidup hari ini? Kau kecewa dengan hidupmu? Kau kecewa di masa tuamu? Kau kecewa kepada Tuhan? Kau kecewa kepada keluargamu? Kau rasa kau tidak sukses? Tidak jadi siapa? Kau minder? Kau tak mau hidup lagi? Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku aman dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Musik lembut mengalun, musik saja. Saya jemput umat Tuhan, mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kau bangkit berdiri. Kau berdiri menjadi saksi di bait sucinya Tuhan. Bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih bekerja. Dia sekali-sekali tidak akan tinggalkan engkau. Dia sekali-sekali tidak akan biarkan engkau. Bulan terkulai dia tidak patahkan. Kau yang jatuh tidak akan dia biarkan tergeletak. Tuhan bekerja sampai hari ini. Aku menjadi saksi Tuhan. Saya adalah peraga di tangan Tuhan untuk kau lihat. Tuhan Yesus itu besar, agung dan mulia. Kau doa sendiri-sendiri. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Seperti yang kau hidup hari ini. Susah, tertekan, stres, bahkan kau depresi, kau kehilangan cita-cita.
Kau kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Dulu engkau nomor 1, sekarang kamu jauh menghindar dari gereja. Hari ini kau boleh berdiri di sini bukan suatu hal yang kebetulan. Tuhan sedang berbicara. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Ku mau sepertimu Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik berhenti, hening sejenak, berhenti total. Jemaat, kau berdiri tegak di hadapan Tuhan hari ini. Siapapun engkau, kau bertanggung jawab untuk hidupmu. Kau bertanggung jawab untuk gereja Tuhan. Kau bertanggung jawab untuk iman yang sudah Tuhan anugerahkan. Kamu bertanggung jawab dengan air mata yang kau uraikan. Kau bertanggung jawab dengan berkat yang kau terima dari Tuhan. Hari ini kau jadi saksi. Gereja bisa bangkit karena kita bangkit. Kalau kita tidak bangkit, gereja tidak ada harapan. Kalau engkau tidak berkobar-kobar, gereja tidak ada harapan. Tuhan akan pakai orang lain. Kau janji sendiri di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat firman yang boleh menghidupkan rohani kami. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. God bless you. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Purindah untuk minggu ini. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap hari Kamis jam 10 pagi hanya di GBI Purindah Mall, basement G4 Zona Merah. Donor darah akan kembali diadakan hari Sabtu 14 Oktober 2023 di GBI House of Blessing pukul 9 pagi sampai 11.15 siang. Ditunggu ya kehadirannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, DNA Music Academy kembali membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu belajar vokal dan musik dengan guru-guru yang profesional dan juga melayani di GBI Puri Indah untuk mempersiapkan para murid melayani di rumah Tuhan dan juga di luar gereja. Akan ada harga spesial bagi member DNA Kids dan DNA Community. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar segera dan mengunjungi counter GBI Puri Indah. Tuhan Yesus memberkati. We welcome you to DNA Kids English Service starting November 5th, 2023 at 1 p.m. Please register here. Shalom parents, kami mengundang saudara sekalian yang memiliki anak berusia 0 sampai dengan 12 tahun untuk mengikuti DNA Kids English Service yang akan diadakan mulai bulan November 2023 jam 1 siang di GBI House of Blessing.
Bagi saudara yang berminat, silakan mendaftarkan nama anak saudara ke counter GBI Puri Indah setelah ibadah ini selesai. Ditunggu ya kehadirannya. We also welcome you who would like to volunteer with the children to come join us at the English Kids Service. See you there! Shalom jemaat terkasih, pada minggu pertama bulan November 2023, GBI House of Blessing akan menambah jam ibadah raya yang baru, yaitu pukul 1 siang. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Unsur-unsur yang ada di dalam diri Allah, Allah berikan juga untuk makhluk yang namanya manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada 3 unsur utama yang waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bikin segambar pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Ini tidak diberikan kepada makhluk lain. Yuk belajar Alkitab bersama-sama dalam Bible Study yang dibawakan oleh Pastor Dio dengan tema Spiritual Warfare pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 7 malam hanya di GBI House of Blessing. GBI Puri Indah bersama dengan gereja-gereja di Ciresek mengadakan Healing Movement Camp. Melalui sesi gambar diri, luka batin, dan hati Bapa, banyak anak-anak muda yang mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis, dan mengalami lawatan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan akan semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Kristus. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Puji Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh bangkit berdiri, kita akan pulang. Sebelumnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hari ini, hari kita, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita orang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.